Si pemberi kerja ya, si pengusaha ya. Pemerintah, pengusaha kan di sini. Oh iya. Dorongan wirausaha masyarakat juga ya melalui UMKM. Iya bang. Oke. Coba deh dipilih lagi secara random yang lain. Ini kali nih. Ini nih. Ini punya Bang Ega. Pengangguran dan upah murah Indonesia. Halo Bang Ega. Ya Bang. Ya, halo Bang. Ya gimana Bang? Bisa dijelasin nih Bang? Soal esai Abang gimana? Ya, jadi kalau pengangguran mah ataupun pekerja, masalah ketenagakerjaan itu sebenarnya cukup komplit ya, seperti yang sudah saya uraikan di esai gitu. Mulai dari yang sudah saya uraikan, terlebih lagi banyak lagi tentang permasalahannya, yaitu pelecehan seksual dalam ketenagakerjaan dan sebagainya macamnya. Masalah pengangguran sendiri yang menurut saya sama sih seperti apa yang sudah saya utarakan di esai. Permasalahannya cukup komplit. Saya rasa negara juga harusnya andil gitu. Yang dimana di undang-undang kan tertera bahwa pendidikan itu ditanggung oleh negara begitu. Harusnya negara itu bisa mencerdaskan masyarakatnya begitu. Seperti itu sih dari ketika saya merasa negara tidak cukup hadir dalam peran tersebut begitu. Kayak gitu sih Mas. Ini Mas Ega juga menyinggung peran pengawas ya di sini ya, yang menyebabkan upah murah ya. Iya betul. Soalnya yang saya lihat tuh pengawas itu jarang ya di lapangan ya. Kalau yang saya sering tanya-tanya ya ke kawan-kawan, jadi badan pengawas itu sebenarnya sudah terbentuk. Audit itu selalu ada, tapi entah kenapa upah murah itu tetap terus berjalan begitu. Kayak gitu sih. Oke. Jadi saya rasa kayak ada yang salah gitu, entah di mananya gitu, kayak gitu sih. Kayak kita kan berharap di tim audit ya atau badan pengawas sendiri, kita kan berharap ya ini supaya ngawasin gitu ya, supaya sistem ini bekerja dengan baik gitu. Tapi malah badan pengawas sendiri yang bisa dibilang licik. Apa dia gitu. kong kali kong sama pengusahanya? Ya, terus terang seperti itu, kong kali kong. Gitu sih Mas. Oke. Ada nggak yang mengajukan diri untuk menjelaskan esainya? Yang lain? Yang ciwi-ciwi? Well, Novia ya? Novia minta absen. Ada nggak? Nih Kadian mungkin nih, Kadian ada nih Bang. Oh iya. Kalian boleh dong. Kadian. Halo Kak. Iya Bang, jadi kalau aku lebih ke itu sih, kayak orang pengangguran sama upah murah kan masih, upah murah aku konteksnya buruh, mereka tuh masih dianggap kayak pekerja kasar, terus kalau buruh tuh dianggapnya kayak kurang kompeten, terus pekerjaan buangan, terus kalau pengangguran tuh aku lebih ngenetikin kalau orang-orang tuh sama pemerintah bilang banyak lanjutin S1 tapi lulusannya banyak, tapi lowongan kerjaannya juga nggak ada gitu. Jadi nggak seimbang. Nyuruh kuliah tapi buat dalam konteks naikin taraf hidup, tapi pekerjaannya
lapangan pekerjaannya kurang gitu sih. Ini juga kalian nyinggung nih apa tentang yang fresh graduate nih. Susah dapat kerja ya? Iya, kan kalau perusahaan tuh biasanya nyarinya pengalaman di mana gitu. Tapi kalau misalnya pengangguran, terus dia konteksnya orang miskin, dia biasanya kan kerjaannya di kayak pekerjaan kasar yang kayak ngangkat-ngangkat beras atau jadi buruh, dan itu dianggapnya nggak kompeten kalau mau daftar ke perusahaan yang startup biasanya. Jadi kayak kurang relevan. Jadi sejak rekrutmen aja udah kalah gitu bisa dibilang. Berarti menurut kalian ini apa dari perusahaan nih atau dari peraturannya sendiri? Kira-kira mana kalian? Sebenarnya itu sih saling berhubungan gitu. Satu sisi dianya miskin, satu sisi negara juga nggak kasih perlindungan, atau yang semakin timpang kan, misalnya kayak orang miskin jadi makin miskin. Terus perusahaannya juga ngikut gara-gara perkembangan teknologi jadi paling unggul-unggulan dalam kompeten kursus-kursus gitu. Jadi saling berkesinambungan dan susah diatasi satu sisi doang. Oke, berarti salah satu yang menurut Kak Dian harus dibenerin gitu ya. Kalau dulu tuh kan ada pelatihan kerja ya, balai latihan kerja. Nah, sekarang itu kan banyak diarahin kan ke magang-magang kan. Nah, Iya. jadi penyediaan dari pemerintah, dari negara untuk melatih orang-orang yang angkatan kerja ini ya. Nah, gimana dengan prakerja? Solusi prakerja gimana menurut kalian? Prakerja itu yang gimana sih, Bang? Yang kemarin itu loh, yang ada Ya, yang pemerintah familiar membuat tuh. dengan prakerja. Pemerintah Buat membuat nyiapin tuh orang-orang pelatihan. yang kerja. Oh, nyiapin pelatihan buat orang kerja gitu. Prakerja, tapi ternyata pas pelaksanaannya disuruh nonton-nonton YouTube doang ternyata. Oh iya itu juga. Jadi kayak sebenarnya agak aneh sih kan. Kalau sebenarnya kalau konteks pendidikan, beneran pendidikan itu bukan buat kerja, tapi lebih kayak berkembang dan memberdayakan diri sendiri dulu. Tapi kalau di Indonesia konteks sekarang kuliah dan pendidikan itu cuma buat nyari kerja. Jadi konsep pendidikannya aja udah salah. Jadi makin merentet ke sekarang kan magang tuh orang mikirin jadi pengen cepet-cepet magang biar cepet-cepet keterima kerja. Jadi kuliah tuh dianggap sebagai satu-satunya cara biar dapat kerja dan gaji yang tinggi. Tapi satu sisi juga kita masih belum kayak emang masih banyak orang miskin. Jadi kalau mau bilang kuliah tapi jangan pakai alasan buat dapetin kerjaan layak juga nggak bisa dibilang gitu. Jadi banyak masalahnya. Itu mungkin Bang Teguh punya pendapat tuh tentang prakerja. Gimana Bang Teguh? Udah mau udah ini sim aja itu mah cuman buat nyairin dana aja, nonton juga gak efektif. Tapi Bang Teguh ada nggak sih atau teman-teman yang lain ada nggak sih teman yang udah nyoba prakerja terus benar-benar dapat kerja gitu dari prakerja itu sendiri? Dari yang dikenal sih beberapa nggak ada sih. Malah mereka tujuannya ikut pelatihan prakerja itu biar dapat pencairan dana itu, ya kan? Iya. Jadi dapat berapa tuh? 600.000. Iya, 600 ya 3 bulan. Tujuannya itu doang. Sama sertifikat. Iya. Jadi emang nggak ada yang benar-benar untuk apa sih? Tujuannya menambah basic skill-nya itu. Ya karena emang pelatihannya hanya sekedar nonton video, jadi ya kurang efektif banget sih menurut saya. Iya, gue juga punya pengalaman tuh soal itu. Prakerja tuh. Itu prakerja sangat diskriminatif sekarang. Soalnya kalau Anda ngampus, Anda tidak boleh ikut prakerja. Anda tidak boleh ikut pelatihan. Gimana nih, teman-teman yang lain ada tanggapan nggak tuh soal kartu prakerja? Itu kan katanya solusi dari pemerintah.
untuk meminimalisir pengangguran? Oh, nggak Teman-teman lagi. ada yang tahu nggak berapa duit dikeluarin pemerintah untuk prakerja itu? Saking seriusnya gitu. 30 triliun nggak sih? Atau 40 ya? Sekitar segitu ya. Kalau langsung dikasih aja ke orang yang nganggur itu gimana? Suruh ini ya. Suruh jualan gorengan gitu jauh lebih bagus. Tapi pakai kartu prakerja juga nggak efektif, Bang. Soalnya banyak orang yang masih kerja itu malah dia nyalahgunain gitu Nah, buat daftar. gimana tuh Kak Amanda? Jadi ada penyimpangan-penyimpangan juga ya dalam ininya ya, dalam prosesnya ya. Kartu kuning aja nggak efektif, bukan? Yang dikeluarin sama dinas ketenagakerjaan itu untuk orang-orang yang mencari pekerjaan. Nggak dipertimbangin ya? Oke, kita lanjut ke esai berikutnya kali, Bang. Siapa nih? Ini. Aduh, ketutup lagi. Nah, ini kali. Ini punya Bang Virgi. Bang Virgi, gimana nih Bang? Bang Virgi membahas upah guru honorer tak lebih dari gaji kuli batu. Itu apa? Saya ambil dari ceritanya buku saya sendiri. Sempat tuh saya Gimana Bang? Suaranya putus-putus. gajinya itu di bawah 500 per bulan. Itu siapa Mas? Ambil dari Ceritanya, cerita siapa? Sepupu Mas. Oh, sepupu. Ya, itu seorang guru komputer nggak salah. Nah itu satu kesempatan saya pernah lihat slip gajinya, itu gaji 1 bulannya kurang dari 500. Nah saya dan esai saya itu benang merahnya itu ketidaksungguh-sungguhan pemerintah dalam melakukan segala hal sih. Bukan cuma mementaskan pengangguran, soal pendidikan juga mereka nggak sungguh-sungguh, soal bernegara juga nggak sungguh-sungguh. Jadi semua ya nggak ada yang jadi, nggak ada yang serius gitu. Untuk upah rendah itu saya melihatnya itu karena pendidikan kita juga rendah gitu. Dan terkadang menurut pendapat saya memang pantas hanyalah suatu hal yang sistematik dan berulang-ulang gitu loh. Jadi tidak diperlukan di situ akal atau ide dalam pekerjaan tersebut. Jadi ya upah minim upah rendah itu ya sangat bukan sangat tidak 100% salah dengan upah minim, dengan upah rendah yang diberikan pabrik-pabrik besar itu. Karena memang kita seperti mesin gitu aja, tapi bernyawa gitu aja bedanya. Kalau robot-robot di luar kan pakai listrik, kalau kita pakai nasi gitu tenaganya. Jadi tak ubahnya seperti itu. Dan semakin perkembangan zaman,
pastinya kita manusia akan tergantikan oleh mesin. Karena satu, pasti mesin lebih efektif, lebih hemat. Terus mesin juga minim memiliki kesalahan, dan mesin pun tidak terlalu ribet aturannya. Jadi cuma Mesin juga nggak perlu, terima gaji ya? Mesin. iya, dan nggak demo juga, nggak demo upah rendah. Mungkin itu sih. Ya benang merahnya saya titik beratnya itu tadi, ketidaksungguh-sungguhan pemerintah dalam mengurusi segala hal. Terutama pendidikan yang rendah itu. Oh, jadi menurut Mas Sakti ini pemerintah gagal ya dalam mengentaskan pengangguran dan pendidikan. Iya. Oke, Mas. Ini mungkin ini lagi Bang, esai dari kakak-kakak Puan. Silakan. Ini mungkin nih dari Kak Agni nih. Boleh Kak Agni? Kak Agni ada nggak ya? Halo Kak Agni. Belum di mute Kak, belum di mute, belum di unmute. Sorry. Parah. Oke. Ya, Gimana, Kak? kalau aku sini ya kayak eksploitasi gaya baru gitu ya, kayak apa namanya? Sistem kerjanya jadi kayak jadi partner, jadi kayak apa sih reseller gitu. Jadi si apa nih? Misalnya kayak kita ini aduh mau ngomong apa ya? Ntar dulu. Deg-degan Mas, sorry. Santai. Ya. Jadi selain eksploitasi gaya baru ini adanya kekurangan peran dari negara. Jadi seolah-olah yang bekerja ini tuh cuma perannya si miskin dan si kaya aja gitu. Terus juga kayak bekerjanya, sistem kerjanya kita kan kayak si bos sama buruh gitu ya. Padahal kan apa nih, harusnya kan pakainya sistem relasi gitu ya. Mungkin kalau kita nih ngiranya kalau sistem pakai bos itu kan kalau nggak ada bos, jadi siapa yang ngasih ini loh upah gitu loh. Nah padahal kan bisa ya kayak sistem relasi jadinya tuh kerjanya itu jadi kayak kita saling memiliki gitu loh, apa nih, usaha pekerjaannya gitu. Terus nggak ada eksploitasi dan penindasan satu sama lain gitu. Terus juga kalau sistem bos itu kan ibaratnya yang bos dapat uang lebih banyak, padahal yang kerja ini kan yang pekerja gitu loh. Padahal kan kekayaan itu tidak berasal dari pohon yang ditanam doang kan. Kita juga harus butuh bekerja gitu loh untuk membesarkan si pohon dan membuahkan si pohon-pohon itu. Udah sih itu aja. Ini juga nih Kak Agni di sini nulis kerja mulu, kerja sampai keringetan, dibayar kalau keingetan. Waduh, gimana tuh? Gimana tuh Kak? Bisa dijelasin nggak Kak? Iya, sebenarnya aku juga ini sih termasuk apa nih? Pelaku sih. Aku termasuk buruh sebenarnya. Oh, Buruh yang kena eksploitasi gaya baru gitu. Aku kan jadi lagi fresh graduate ini kan nganggur banget ya. Mau kerja takut dieksploitasi, mau apa nih, mau usaha nggak ada keberanian gitu, nggak ada bekal gitu. Jadinya ya udah akhirnya jadi buruh ini customer service di rumah kan, customer service apa nih namanya, all shop gitu loh. Jadi kerjanya aku nih nggak ada waktunya. Jadi ya udah kalau ada chat aku balas, kalau ada chat aku balas. Jadi aku nggak punya jam kerja gitu loh. Nah itu eksploitasi banget sih. Aku kerja melulu, kerja sampai keringetan. Yang bayar juga ini terserah yang mau bayar. jadi jam kerjanya nggak teratur ya? Iya, jam 24 jam. kerjanya sampai malam gitu, sampai jam 12 masih aku balesin. Kayak ngejar target gitu.
Kalau eksploitasi berkedok magang gimana tuh Bang? Nah, mungkin Bang Gifar tuh bisa jawab tuh. Ya itu si yang terakhir ada permen magang itu kan, sama di Omnibus juga di digadang-gadang ya di pemerintah mengibaratkan ya magang ini salah satu cara agar bisa sekalian dapat skill, sekalian perusahaan mengenal siapa yang bisa mereka angkat lah ya, mereka investasikan apa namanya kontrak-kontraknya, hubungan kerjanya gitu. Nah, tapi padahal kan magang itu kan aslinya untuk supaya si pekerja ini punya pengalaman, dapat skill, tapi nggak mengerjakan pekerjaan utama dari perusahaan itu kan. Artinya dia memang kayak ya kayak pertukaran pelajar aja, having fun, belajar gitu kan. Jam kerjanya berapa ya? 3 jam sehari ya, apa 4 jam gitu? 4 jam, Bang. 4 jam ya, 4 jam. Nah, tapi sekarang justru jadinya ini misalnya nih di Jakarta banyak perusahaan yang magang itu bisa kerja sampai 8 jam dan tiap hari gitu. Dibayar kalau masuk. Jadi dia kayak udah penyelundupan jadi buruh harian lepas gitu. Tapi dibayarnya sangat-sangat rendah kan, bukan dengan standar upah minimum ya. Karena kalau kita sebagai pekerja kan ada standar upah minimum. Kalau upah minimum nggak dipenuhi, teman-teman ada yang tahu konsekuensinya nggak? Itu pidana. Itu si bosnya bisa ditangkap, karena eksploitasi kan jatuhnya tadi seperti yang disampaikan Kak Agni. Jadi upah di bawah upah minimum itu teman-teman diakali melalui magang. Jadi dia kayak dapat pekerja buruh seperti biasa, tapi dia ngindarin upah minimum. Itu masalahnya dari magang kita. Makanya magang itu kan harus didaftarkan. Dia harus didaftar loh ke Dinas Tenaga Kerjaan setempat dan dijelasin jam kerjanya, jam magangnya. Terus kemudian dikasih ini apa namanya? Dikasih uang makan dan uang transport kan, dan tidak melanggar jam kerja. Tapi itu yang sering nggak dilakukan. Jadi magang yang terjadi itu rata-rata itu nggak didaftarin dan melanggar jam magang, dan bisa bahkan 30% dari orang yang bekerja dari suatu perusahaan itu magang loh. 20% kontrak terus outsourcing. Bisa-bisa yang karyawan tetapnya itu hanya 15%, bayangin teman-teman. Itu banyak banget perusahaan yang kayak gitu. Karena ya mereka juga merasanya mereka harus bertarung dalam kondisi ekonomi yang tidak baik juga kan, tidak ada kepastian apa namanya, tidak ada kepastian jaminan perlindungan proteksi dari usaha-usaha mereka kan dari pemerintah. Jadi ya ditumbalinnya ke angkatan-angkatan muda yang sedang mencari kerja ini. Itu banyak banget pelanggaran magang teman-teman, dan itu disahin dilegalisasi ya melalui Omnibus Law. Dan bahkan untuk setelah magang itu kan fasenya itu magang, outsourcing, kontrak, baru diangkat sebagai karyawan tetap kan. Harusnya kan langsung jadi karyawan tetap orang-orang. Kalaupun kontrak itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya apa ya? Jadi dia untuk skill labor, jadi pekerja yang berskill ya. Jadi dia dibayar per proyek-proyek kan. Nah kontrak kan harusnya kayak gitu. Pekerjaan yang nggak terus-menerus. Kalau misalnya suatu perusahaan itu, ini yang disampaikan Mbak Agni tadi mitra ya. Perusahaan itu dia fokus utama apa namanya, core bisnis dia itu misalnya
jasa ekspedisi, pengiriman, kurir gitu ya. Tapi si kurirnya sendiri malah dikontrak di mitra gitu. Padahal itu kerjaan utamanya, itu nggak boleh sebenarnya teman-teman. Nah tapi di Omnibus Law itu yang baru ini, yang baru disahin itu dimungkinkan karena nggak ada batasan lagi. Kalau dulu pertama masuk sistem magang kontrak outsourcing ini itu disebut dengan flexible labor market, pasar kerja fleksibel. Jadi perusahaan menginginkan kalau orderan, kalau pekerjaan yang mereka harus kerjain itu nggak banyak, misalnya nih perusahaan ekspor, order untuk ekspor itu sedikit misalnya, ya udah mereka butuh pekerjanya sedikit gitu. Tapi ketika tiba-tiba ordernya banyak, mereka butuh banyak. Nah, jadi mereka ngakalin dengan sistem kerja prekarius itu, yang sementara waktu itu, magang, outsourcing, kontrak gitu. Nah itu yang dibablas habis itu semenjak tahun 2003 sebenarnya dulu undang-undang tenaga kerjaan kita yang ini. Tapi masih ada batasan pekerjaan yang boleh digituin yang tidak inti aja. Jadi sifatnya mendukung satu perusahaan, misalnya yang disebutin ya security, OB, kayak gitu-gitu. Jadi dia tidak pekerjaan inti dari suatu perusahaan itu yang sifatnya hanya support. Nah, tapi di Omnibus Law yang sekarang itu dibablasin. Jadi nggak ada lagi batasan, ya suka-suka perusahaan. Paling nanti ya penilaiannya jatuhnya untuk mereka mendaftarkan peraturan perusahaannya tentang mana yang bisa dimagangin, kontrak dan perusahaan, pengawasannya itu subjektif dari masing-masing pengawas tenaga kerja aja lagi, dinas gitu ya. Kalau dulu kan jelas regulasinya ngebatasin gitu. Nah itu sebenarnya yang problem utama juga magang dan lain-lain ya, yang sistem kerja fleksibel itu. Karena di situ juga jaminan kehidupan kan jarang ya untuk diberikan ya, jaminan sosial, jaminan kesehatan, apalagi nanti jaminan hari tua, pensiun gitu. Nggak ada tuh, benefit-benefit kayak gitu nggak ada. Padahal seperti yang disampaikan Kak Agni tadi, profit itu kan nggak kayak ditanam terus tumbuh gitu aja ya, tapi ada keringat, ada orang yang bekerja di situ, ada kontribusi dari pekerja baik secara fisik maupun secara ide-ide dia kan. Nah teman, itu yang nggak diproteksi dengan sistem kerja karena mindsetnya adalah menampung sebanyak-banyaknya angkatan kerja kan. Jadi walaupun pekerjaan yang akhirnya diberikan itu nanti jelek, yang penting bekerja dulu nih orang-orang gitu. Itu asumsi dari pasar kerja fleksibel yang di golin lewat Omnibus Law itu kan. Cuman parahnya lagi teman-teman, itu juga ternyata nggak berlaku kan, nggak berjalan kan. Tetap aja banyak pengangguran kan pasca Omnibus Law disahkan, terutama juga karena kondisi pandemi gitu. Jadi balik lagi ke yang disampaikan Mas Sakti tadi, jadinya agak serius gitu ya. Pandemi aja dibercandain kan dulu. Ujung-ujungnya repot sendiri kan. Kira-kira gitu singkat Mas Dep. Oke. Kita lanjut kali ya ke punyanya Kak Novia nih. Ini Kak Novia, judulnya Runtuhnya Pilar Pendidikan, Intervensi Pengangguran dan Upah Murah di Sektor Ekonomi. Gimana Kak Novia, bisa di... Halo, maaf Bang Dev, itunya kok miring ya? Share screen-nya. Miring. Atau cuma punya saya? Nggak tahu. Kayaknya cuma punya Mas Sakti deh, di kita lurus soalnya. Ini Kak Novia belum ada ya? Halo Kak Novia. Ada Bang. Ini gimana Kak?
Bisa dijelasin nggak, Kak? Oke. Jadi Pia di sini kayak udah tahu lah ya kan, kalau teman-teman lain mungkin yang kayak fokus ke undang-undangnya, fokus ke marah-marahnya, yang keras-kerasnya gitu. Nah di sini Pia coba menggali sebenarnya faktor utama dari pengangguran sendiri itu apa sih gitu kan. Nah ternyata faktornya itu adalah pendidikannya tadi gitu, sistem pendidikannya yang emang benar-benar udah runtuh dan perlu di cross check kembali kayak gitu. Karena dari faktor pengangguran itu juga intinya ya balik lagi ke pendidikannya gitu. Terus dari pengangguran sendiri, jadi gini, dari pendidikan, pengangguran, habis itu jadilah upah murah gitu. Baru dan undang-undang dan selebihnya gitu aja sih Bang. Bang maaf banget aku jelasnya sedikit ya karena di sini ada acara. Oh iya. Jadi menurut Kak Novia ini tuh dari sektor pendidikan salahnya. Iya benar. Oke. Nih satu lagi kali Bang ya. Ini yang ditulis tangan nih. Ini punya Kak Gaida, Nur Gaida. Sabar. Sabar Kak. Ini dia. Nah, gimana nih Kak Gaida? Boleh dijelasin Kak Nur? Kalau menurut aku banyaknya pengangguran di Indonesia karena lemahnya daya pikir masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja gitu. Kayak kebanyakan orang di Indonesia tidak bisa, kayak nggak berani ngambil resiko buat jadi wira swasta gitu. Jadi solusi yang tepat kepada masyarakat agar kurangnya jumlah pengangguran yang dapat untuk minimalisir terjadinya tindakan kejahatan kriminal di Indonesia yaitu pemberitahuan informasi tentang lowongan kerja gitu. Gitu sih. Oke. Tadi yang itu udah dikirim ya Bang ya? Yang punya Bang Fazri ya? Fahri. Ya, ada Word. Tunggu Bang. Teman-teman di sini ada yang wirausaha nggak? Jualan gitu apa gitu? Reseller? Nggak ada ya? Oh berarti kita memang harus menuntut pemerintah nih. Aku sih Kak jualan kopi Kak. Apa? Jualan kopi. Woi, boleh dong di-share tuh di grup kelas. Biar kita kalau kehabisan kopi kita pesen. Iya, ntar aku kirim ya ke Jakarta ya. Iya. Share aja ke. Iya. Tapi susah juga jadi pengusaha nih. Nggak laku saya di ini, nggak laku saya ini. Padahal kan udah coba berusaha ya. Udah buka wira usaha gitu loh. Udah ada bikin lapangan pekerjaan, tapi nggak semudah itu ya. Kini ini kayak refleksinya kita ini pentok-pentok mulu gitu kan. Ya nggak ada pilihan lagi gitu. Ya udahlah, kerja aja, jadi buruh aja, udah nggak usah wirausaha. Kerja aja. Sambilan dua-duanya aja. Iya ya. Jadi sultan. Ntar aku kirimin ke Indonesia semua yang ikut gerombolan Wuyu. Boleh tuh kita order. Ada Shopee-nya kan? Ada, nanti aku bikin dulu. Ada. Oke, ini yang Mas Fahri ya.
Ah, ini yang punya Mas Fahri nih. Gimana Mas Fahri bisa deh? Kok jadi panjang gini? Nggak tahu. Coba kita ini dulu. Ini reading mode nih, yang paling bawah nih. Bawah kanan. Nah, tuh ganti. Paling kanan. Nah, Gini. ya. Ya. Nah, gimana Bang Fahri? Halo Bang Fahri. Pengangguran. Di situ kan pembahasan saya terfokus kepada sekitar 7 juta jumlah pengangguran di Indonesia untuk pada saat ini, dan itu yang saya baca semalam tuh itu riset pada tahun 2007 sampai 2018 yang dimana notabene yang ada Omnibus Law ini pada saat ini yang tadi dibilang sama Mas Gifar itu memberikan dampak-dampak yang benar-benar luar biasa gitu kepada masyarakat Indonesia, dan saya yakin sekali gitu bahwa 7 juta ini jumlahnya itu bertambah bukan berkurang gitu dengan adanya undang-undang yang tadi dibilang sama Mas Gifar terkait Omnibus Law ini. Lalu banyaknya di sini perusahaan yang melanggar hak-hak regulasi atau SOP, bahkan sekalipun perusahaan yang melanggar SOP gitu, bukan dari buruhnya yang melanggar SOP gitu. Padahal perusahaan yang ngatur SOP tersebut gitu. Apalagi kita di sini kan di Indonesia ini gimana ya teman-teman, kita dipatokan dengan gaji UMR, UMK yang dimana notabene setiap kota itu memiliki gaji yang beda-beda gitu. Nah, dari tingkat-tingkat pengangguran dan upah minimum yang ada, yang benar apa tadi yang dibilang sama Mas Sakti gitu, sekarang di Indonesia ini ya orang udah mikirnya ya dari perusahaan-perusahaan ya udah pakai mesin gitu, mesin juga nggak digaji, nggak bakal demo juga, terus ya dia nggak bakal teriak-teriak dan turun ke jalan buat menyelenggarakan hak-hak buruh gitu. Itu aja sih Mas paling yang bisa disampaikan. Makasih Mas. Oke Bang Fahri nyinggung soal Omnibus Law ya. Ini emang Omnibus Law nih bikin kacau. Ini habis nih Bang. Nextnya tadi Oke ya, terima kasih ya teman-teman ya atas esai-esai yang ditulis. Itu udah sangat menyinggung ya sebenarnya masalah-masalah tentang upah dan upah murah dan pengangguran yang terjadi saat ini. Nah mungkin kita biar refresh dulu, kita denger lagu dulu kali Mas Dep. Oke. Nah, kita dengerin lagu nih kawan-kawan. Nah. Iya, liriknya buat tulisin ya, bapak pasti.
peduli kau bila ku mati. Kau pikirkan untung rugiku masih seputar nasi. Dari pukul 5 pagi siap-siap pulang lagi, banting tulang gunting kaki, kadang juga harga diri. Papa bos peduli kau bila ku mati. Papa bos belakanganku sulit mimpi. Bayangan hidup bahagia pelan-pelan pergi. Dari dalam metro mini ku pikirkan nama kini nyobit dengan tiada berarti naik gaji, tiada berarti naik gaji dengan terjadi. Papa bos peduli kau bila ku keki. Kan ku cari kelonggaran, kan ku cari kelezatan, kan ku cari pencerahan. Karena hidup tak seanjing ini, karena hidup tak seanjing ini. Papa bos, bagaimana kalau kita gitu? Duduk kopi minum bersama sama-sama. Mata-mata di mana-mana, kini dingin jadi kuping, semua pusing, semua sinting. Siapa yang duluan ini? Papa bos, bagaimana kalau kita cheating? Papa bos, jangan ajarkan kesetiaan. Aku begini memang karena tiada pilihan. Aku bingung di waktu senggang, kau main golf bersama teman, sedang aku dimakan jaman. Papa bos jangan, Papa bos jangan ajarkan kesetiaan. Oh, kan ku cari kelonggaran, kan ku cari kelezatan, kan ku cari pencerahan. Karena hidup tak seanjing ini, 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 karena hidup tak seanjing Jadi itu musim depan ini. Oke. Itu dia tadi lagu Bapak Bos. Apa buruh yang diupah murah banget ya? Iya. Di lagu Bapak Bos ini kita ngambil tema pengangguran, upah murah, dan politik perburuhan. Oh iya Bang, sebelum masuk katanya tadi mau itu Bang. Mau ada informasi. Ya, ya kita gini teman-teman. Jadi mungkin kita diskusi dari kita untuk kita dulu aja sekarang ya. Karena ini kita berusaha menghubungi narsum dari tadi, ternyata narsumnya ada halangan, dan hari ini kita mungkin ya tadi ngobrol-ngobrol soal apa namanya, soal esai dari teman-teman. Terus ini juga kalau misalnya teman-teman ada komentar ya atau pandangan yang mau disampaikan misalnya terkait dengan lagu ini juga bisa. Terus habis itu kita sesuai dengan janji kemarin, kita giveaway. Tapi gini teman-teman, ternyata agak beda aturannya dari yang kita obrolin kemarin. Nanti Mas Al akan jelasin aturan dan giveaway-nya.
Tapi sebelum ke Mas Al, mungkin kita bahas dulu ya. Menurut teman-teman, apa yang bisa kita ambil nih dari lagu Bapak Bos yang disampaikan, yang ditulis oleh JJ ya, dan dinyanyikan dengan penuh kemarahan, penuh keki ya. Ya, keki. Lu nanya nggak, Dep? Ini kenapa nih bikin lagu ini, Bang JJ? Ya dulu dia pernah, ya dia udah pernah nanya Bang. Dulu dia pernah kerja jadi kasir. Ya gitu. Dia kerja berangkat pagi-pagi, tapi ya cuma diomel-omelin doang pas kerja. Jadi dia menjadi musisi aja. Dia kasir di mana dulu? Waduh, lupa Sensor lagi aja, nama- sensor namanya Kak. Kasir sih memang kasir. Ya, Kasir Indomaret. Enggak kayak kayaknya bukan itu deh, bukan yang minimarket gitu Bang. Dia kayak apa ya? Lupa. Pokoknya kasir deh. Nah, dia cabut akhirnya, lebih memilih jalan ninjanya. 212 Mar. Milih Jalan Ninja 212 Mar. Ekonomi alternatif. Gitu. Ayo, Mungkin kalau ada yang nggak lain- teman-teman yang bisa memberikan konteks dari lagu JJ yang menurut teman-teman, ya ini gue pernah ngalamin juga nih, atau ini bener nih, gue pernah ngeliat di sini. Kerja sampai tipes biar bikin bosnya beli BMW. Itu gimana tuh Kak Amanda? Sering ngeliat itu terjadi? Sering lihat terjadi. Nah, soalnya gimana? Jadi tuh kayak saya kan kerja di biro bis. Nah, tiap berangkat itu tuh tiap satu rute dipotong 100. Waktu saya keluar itu uang tuh nggak dibalikin. Padahal kalau dikumpulin tuh lumayan. Soalnya ada 20 jutaan gitu pas uangnya nggak dibalikin, sedangkan bosnya di mobil baru. Duit apa tadi itu yang dipotong? Rute kan rutenya kerja Riau. Satu kali berangkat itu dipotong 100.000. Nah, sampai sekarang waktu saya keluar duitnya nggak dikembaliin. Padahal janjinya itu uang bakal dikembaliin, dikumpulin gitu. Oh, kayak uang ini ya, apa namanya? Kayak iuran gitu ya, kayak iuran jaminan gitu ya, ke koperasi atau Gitu, kayak iya. pungli kata Sakti. Tapi ada itu loh Bang. Ada bis yang kayak nggak tahu tuh di jalan tiba-tiba nyetor gitu. Tapi ada petugasnya gitu. Oh ya, itu dari ini ya, dari ini biasanya Kang Palak berseragam biasanya. Iya tuh. Timbangan biasa itu LLAJ ada tuh kayak gitu-gitu. Biar nggak diperiksa muatannya. Iya, benar. Ya teman-teman, jadi ada aturan sebenarnya terkait pemotongan upah itu, kapan upah itu bisa dipotong, kapan enggak, itu ada di undang-undang. Saya belum cek lagi sih sebenarnya itu dirubah atau enggak di undang-undang Omnibus, kayaknya enggak. Jadi kalau enggak dirubah itu pemotongan upah itu mestinya dia terkait dengan kalau misalnya kita nih harusnya jalan, ada uang transport yang dianggarkan, tapi kita nggak jalan. Nah, misalnya kayak gitu-gitu tuh bisa. Atau misalnya ada kecelakaan kerja yang karena kita nggak patuh SOP. Padahal udah dikasih misalnya kan K3-nya, kita harus pakai ini, harus lewat prosedur ini, terus kita ngelanggar, terus terjadi kerugian ke perusahaan. Nah, itu harus diinvestigasi dulu penyebabnya gimana gitu ya. Kalau memang nanti ditemukan di
biasanya itu harus ada satu divisi yang terkait dengan kecelakaan kerja gitu ya. Nah, kalau memang itu ditemukan ya bisa jadi upah kita untuk dipotong gitu. Tapi sebenarnya dia nggak boleh memotong komponen upah yang nantinya jadi di bawah upah minimum upah kita gitu. Jadi dia sifatnya untuk tunjangan yang tidak tetap gitu. Kalau gara-gara pemotongan upah kita jadi menerima upah di bawah upah minimum, itu nggak boleh. Nah, tapi banyak banget kan, misalnya kayak ya kayak di inilah, kayak di minimarket kan, ada orang nyuri malah si pekerjanya yang ini. Ya bukan karena kita udah sesuai SOP gitu loh. Teman-teman ada nggak ngelihat yang kayak gitu? Iya Bang, ada tuh. Kakak gue juga tuh. Mas Teguh pernah dengar gak tuh? Kalau saya sih ini di perusahaan logistik, Mas. Pernah ini mediasin. Jadi ini tuh pengusaha sama pekerjaan yang selalu bermasalah, Mas. Oh gitu. Jadi pekerja ini kan supir, Mas ya. Ya. Jadi dia itu menggelapkan uang perusahaan, Mas. Oke. Nah, sedangkan perusahaannya itu tidak membayarkan upah si supir tersebut, makanya dia melakukan hal tersebut, Mas. Pernah ngobrol sama supirnya, jadi misal caranya dia tuh begini, Mas. Jadi dia itu logistik dari wilayah A ke Surabaya. Ya. Jadi dia itu muter otak bagaimana caranya supaya ongkos dia berangkat itu bisa diminimalisir. Jadi yang seharusnya lewat tol aja, ntar dia keluar di tol mana gitu, Mas. Ya. Kayak gitu. Nah, ini perusahaannya juga emang masalah sih, dia nggak ngebayar upah. Jadi makanya supirnya seperti itu. Dengar sih waktu itu supirnya itu bisa sampai 10 juta, Mas. Ya. Sebulan. Saya sering itu ngelihat di Grogol sini, di jalur tol dalam kota di Jakarta tuh. Kalau udah tengah malam tuh kagak ada lagi tuh truk-truk itu masuk tol. Dia keluar aja. Karena emang udah nggak ada polisi, karena buat ngindarin berapa duit itu. Tol dalam kota itu kayaknya 20 ribuan. Lumayan kan buat ngindarin itu mereka. Jadi mungkin ya dari sepanjang perjalanan mereka dari Sumatera sampai ke Surabaya, berapa tol yang mereka hindarin kan? Kan lumayan banget itu. Ya kayak gitu memang sering terjadi, Mas. Tapi sebenarnya problem utamanya yang kalau perusahaan merasa dirugikan ya, harusnya dia sadar diri dulu ya. Orang dia nggak bayar upah orang gitu. Dan seringkali yang kayak gitu-gitu itu hitungannya mitra, bukan pekerja. Jadi orang kalau nggak jalan, nggak dapat apa-apa gitu. Sementara perjalanan ini tergantung bosnya gitu. Nanti di perjalanan kalau ada resiko-resiko kecelakaan kerja ditanggung dia lagi gitu. Jadi jatuh-jatuhnya jaminan kehidupan pokok dia per bulannya itu nggak pernah dijamin. Jadi dia bertarung nyawa aja di jalan kan. Kalau dapat gede nanti dengan berbagai kreativitas yang mereka lakukan buat nggak bayar misalnya tol dan lain-lain itu ya itu akibat juga dari nggak ada jaminan sosial ya, jaminan kehidupan dari kan yang dikunci dari ada namanya universal basic income ya. Jadi penghasilan kehidupan untuk upah layak setiap bulannya tuh berapa gitu. Nah itu kan dihitung dari gizi kita, pengeluaran kita, termasuk misalnya kalau ada tanggungan dan lain-lain. Nah itulah yang jadi dasar untuk merumuskan struktur dan skala upah kan. Makanya dia nggak boleh misalnya di bawah standar hidup layak. Dan itu dikunci menjadi upah minimum. Nah melalui cara-cara jadi mitra lah, jadi outsourcing per pekerjaan dan lain-lain, itu yang dihindarin sebenarnya sama perusahaan. Sayangnya, sekalipun aturan itu ada kelonggaran, tapi sebenarnya juga itu kan harus ada pertanggungjawaban ya. Jadi dia bisa diaudit, misalnya tadi teman-teman tuh siapa yang bilang tadi, Mas Denis ya, ada pengawasan ke lapangan gitu.
Jadi dia harusnya bisa diaudit oleh si pengawas. Pengawas itu dia di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Nah, pengawas ini ngaudit, dia nanti kalau terjadi kekurangan antara upah, standar upah ya, skala upah yang diterapkan oleh perusahaan dengan aturan ketenaga kerjaan, dia membuat pencatatan pemeriksaan, nanti melakukan penghitungan. Nah, seluruh kekurangannya itu nanti dihitung, terus dikeluarin namanya penetapan. Nah, penetapan ini harus dipatuhi oleh perusahaan. Karena kalau enggak, ya itu dia bisa sebenarnya parahnya dia bisa dicabut izinnya, izin operasi, izin lain-lain gitu. Tapi itu yang jarang berjalan kan teman-teman. Transparansi hasil dari pengawasan audit dari pengawas tenaga kerja itu kan nggak dikasih tahu ke buruh ya. Biasanya kan kalau ada serikat pekerja, ada peraturan kerja bersama, itu kan harusnya bisa diminta terus dilihat lah ya bareng-bareng gitu. Gimana kekurangannya dan nanti dikawal bersama-sama. Tapi itu nggak bisa terjadi juga karena kan buruhnya dilarang berserikat. Kalau nanti bikin serikat, langsung misalnya kontraknya nggak diperpanjang, atau dia langsung dimutasi biasanya, karena kalau pekerja tetap langsung dipecat kan boncos juga dia kena pesangon kan. Dimutasi ke Papua, misalnya dimutasi ke Sumatera, jadinya mager akhirnya mengundurkan diri, dapatnya uang pisah aja gitu. Nggak jadi lagi dapat pesangon dan penggantian hak gitu, penggantian masa kerja. Nah, kayak gitu-gitu emang sering terjadi. Nah, makanya serikat-serikat pekerja itu semakin berkurang juga jumlahnya sekarang yang bergabung. Karena yang bergabung ke serikat pekerja itu banyak akhirnya pekerja-pekerja tetap yang dia jatuhnya perlindungan dia lebih tinggi, kalaupun dia berangus akibat berserikat, dia bisa nuntut ganti rugi yang sangat besar gitu. Bisa di atas 500-an kalau misalnya dia UMP kan, dengan masa kerja yang juga sudah agak cukup panjang gitu. Itu sebenarnya masalah kita tuh paling banyak juga adalah soal pengawasan, terutama pengawasan pidana, teman-teman. Pengawasan pidana kan mengeksploitasi orang itu pidana ya. Menerapkan upah di bawah UMP, lembur nggak dikasih lemburan, itu denda tuh kalau lembur nggak dikasih lemburan. Tidak menjaminkan kesehatan dan kecelakaan kerjanya, itu pidana juga sebenarnya. Nah, itu yang seringkali nggak terawasi di lapangan, karena pengawas ini pertama jumlahnya sedikit. Yang kedua, integritasnya juga kita sangat ragu ya, karena banyak banget di lapangan dilihat ya audit itu kayak formalitas belaka kan. Selesai audit pelanggaran terhadap norma ketenaga kerjaan itu tetap terjadi gitu. Apa gunanya audit kan? Nah, yang pidana-pidana tadi, misalnya kayak upah di bawah minimum, terus menghalangi buruh berserikat, itu pidana teman-teman. Itu diancam penjara berapa ya? 1 tahun apa 2 tahun tuh. Dan itu harusnya polisi bisa turun tangan, menyidik. Tapi gimana kalau kita lapor polisi teman-teman? Ya, kan polisi tunggu viral dulu Bang. Hashtagnya apa? Percuma lapor polisi. Ya. Jadi LBH Jakarta itu udah banyak banget mendampingin buruh yang dia mengalami pidana ketenaga kerjaan lah. Bertahun-tahun upah di bawah upah minimum, berserikat dilarang, tidak ada dijaminkan kesehatan dan keselamatan kerjanya. Itu pidana dan kita lapor ke polisi. Nanti polisi malah ngedamein teman-teman. Udah damai aja. Jadi korban sama pelaku disuruh damai mulu. Termasuk kasus-kasus kekerasan seksual kan, kayak gitu kan. Jadi polisi ini kalau warga lemah gitu ya, posisinya timpang sama orang yang posisinya kuat,
Nah itu dia mau tuh damein. Tapi kalau kita demo dia nggak mau damein tuh. Maunya ditangkap aja. Maunya dipidanain aja. Nggak mau dia ngedamein kita sama pemerintah gitu. Tapi kalau kayak buruh sama majikan, wah ini damein aja nih, damein aja gitu. Korban kekerasan seksual sama pelaku, ini damein aja. Itu banyak terjadi teman-teman. Dari kayaknya pemantauan kita 5 tahun terakhir nggak lebih itu kayaknya dari 3 atau 5 kasus yang berhasil melapor. Dan nggak ada yang naik kasusnya sampai si pengusahanya ini ditangkap. Paling cuma sekali 2 kali panggilan terus disuruh damai. Ya buruh namanya juga damai tapi dikasih uang pesangon yang lumayan ya akhirnya mau. Padahal itu kan nggak menghapuskan kesalahan pidana yang udah terjadi ini kan. Harusnya dua-duanya. Pesangonnya dikasih, dianya mempertanggungjawabkan secara hukum kan. Itu teman-teman. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang ingin sambat dari lagu Bapak Bosnya JJ? Tapi JJ di sini juga agak mengulang ya. Maksudnya dia menekankan soal jangan kau ajarkan kesetiaan. Nah, menurut teman-teman maksudnya itu apa? Kak Agni boleh deh. Loyalitas kali ya. Loyalitas bahasanya biasanya itu KPI loyalitas. Iya, jadi meskipun kita udah dieksploitasi tuh ya loyalitas aja gitu loh. Kita kan saling gitu. Saling, yang satu saling ditekan, yang satu nekan. Jadi saling aja gitu. Kita ini teamwork ya. Kita ini dream team. Kita tuh satu tim gitu loh. Aduh. Nah, emang apa? Jadi saya pernah juga itu terima kasus itu teman-teman. Jadi ada buruh di salah satu perusahaan gimana nyebutnya Lazada ya, perusahaan biar sensor startup. Ini apa? Dekakorn ya, apa itu tuh? Perusahaan yang menggunakan teknologi dan modalnya gede Asia Tenggara gitu ya. Online shop. Ya, online shop. Jadi mereka itu ada buruhnya itu per chapter. Jadi kalau di Jakarta itu misalnya wilayah barat, wilayah timur gitu ya. Terus nanti ada lagi di bawah itu per kecamatannya. Tapi nggak mesti kayak kecamatannya ini, kecamatannya administrasi pemerintahan. Nah, dia itu kenalnya teman-temannya, buruh-buruh lain di perusahaan ini cuma hanya teman-teman se-KCP itulah, sekantor cabang itu. Jadi memang timnya dibuat kecil gitu ya. Padahal kan buruhnya banyak banget kan, seluruh Indonesia. Tapi dibuat nggak saling kenal gitu. Nah, si masing-masing tim ini dia nanti ada supervisor, terus ada saya lupa kayak branch manager gitulah, chapter manager atau apa gitu. Nah 2 orang ini nih yang selalu nge-handle buruh-buruhnya. Mereka itu upahnya pas-pasan banget, pas-pasan, dia nggak melanggar UMP, pas-pasan banget. Tapi sebenarnya kalau dihitung pakai cara perhitungan undang-undang yang lama, undang-undang 2003 itu salah. Karena meskipun pas-pas harusnya dia tidak boleh termasuk tunjangan tidak tetap. Jadi kalau misalnya dia ada performanya kurang, terus dia menjadi di bawah UMP itu harusnya nggak boleh. Tapi di situ masih kejadian. Nah, adalah satu kejadian teman-teman si pekerja perempuan nih, pekerja perempuan dia di situ dibilang dia underperforma lah ya.
berdasarkan si apa namanya si berdasarkan inian apa namanya penilaian dari HRD-nya dan si user si atasannya. Tapi karena emang ini dasarnya orangnya ngehe ya, ini si bos-bosnya dua ini, jadi dia itu suka tuh manggil-manggil, ngomong-ngomong, kamu ada masalah apa sampai kayak gini, bla bla bla. Padahal sebenarnya masalahnya itu ya karena kerjaannya itu kebanyakan sampai akhirnya si buruh-buruh ini, si pekerja-pekerja ini kelelahan. Tapi kayak dipanggil kamu underperforma karena apa, bla 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 gitu. Nggak apa namanya, nggak bisa menghandle seluruh orderan gitu ya. Kan mereka itu tugasnya yang bagian ngirim-ngirim ya teman-teman ya, perusahaan itu kan. Akhirnya singkat cerita adalah mereka yang dilecehin 2 orang sama si bosnya ini. Karena kan di posisi dulu, ini kamu udah layak dipecat nih, layak diganti atau layak di apa gitu. Nah, kalau kamu masih tetap mau kerja di sini, ya dia sebenarnya nggak ngomong ini secara langsung, tapi dilakuin aja langsung, dilecehin aja langsung ini si buruh-buruhnya ini. Saya lupa 2 atau 3 orang. Nah, tapi ada satu saksi teman-teman, satu saksi yang juga dia tahu lah pada saat sebelum proses itu, sebelum masuk ruangan si bosnya ini, karena mereka ngantri kan, antrian kan. Nah, si 2 orang kawannya ini melapor nih ke kita. Dia bilang karena dia udah nggak tahan lah, biarinlah dia dipecat daripada dia trauma terus kayak gitu kan, pas masuk kerja dia melihat bosnya ini dan lain-lain gitu. Nah, tapi satu saksinya ini tadi berhasil diamankan bosnya itu. Akhirnya dia ya dia malah dia yang dipromosi, bayangin teman-teman. Karena si bosnya ini ditek nih, udah tahu ini orang ini satu-satunya saksi nih yang melihat kejadian ini gitu, melihat proses lah ya sebelum kejadian itu, dan dia yang dipromosiin. Akhirnya ya nggak tahan si 2 orang korbannya ini akhirnya keluar. Dan teman-teman paham juga ya, karena mereka nggak kuat lah ya untuk langsung mengkonfrontir kasus ini ke publik, melaporkan, memviralkan. Ini udah lama sih kejadiannya, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Akhirnya dia ini aja, menenangkan diri dulu katanya, sambil nganggur, sambil balik kampung apa gitu. Dia tinggal di daerah-daerah Bogor sana. Akhirnya kayak gitu teman-teman. Jadi kesetiaan yang secara manipulatif ya dipaksain atau diterapin oleh bos-bos ini terhadap pekerjaannya ini macam-macam. Mungkin kalau JJ itu ya diomel-omelin terus tetap harus tahan kerja di situ ya. Jadi dia mau mencari apa kata JJ, mau mencari pencerahan jiwa ya, karena hidup tak seanjing ini. Itu teman-teman, karena kan posisinya relasi kuasanya sangat beda ya, sangat. Yang satu kalau kata Kak Agni tadi, yang satu siap apa Kak? Satu siap ditindas, yang satu siap menindas. Yang satu siap bekerja, yang satu ngerjain ya. Iya. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kontrol ya, upaya kontrol yang dia lakukan untuk mengontrol kesetiaan itu, terus kemudian membuat si buruh-buruh ini agar nggak saling berserikat, karena kan jumlahnya besar ya. Kalau nekan kan seluruh buruh ini kan harusnya pusing juga kan itu si perusahaannya, tapi dia dibikin kayak gitu. Terus udah pun di dalam dipecah lagi gitu. Nah, sambil dia mengambil keuntungan-keuntungan lain gitu dari ini kejadian nyata. Tapi ya mungkin teman-teman tahu juga ya, ada
beberapa mungkin walaupun nggak banyak ya perusahaan-perusahaan yang memperlakukan pekerjaannya dengan baik. Tapi memang masih banyak yang menerapkan upah murah gitu ya, terus tidak patuh pada aturan ketenaga kerjaan, tapi kemudian mereka justru menginginkan agar kesetiaan dari para pekerjanya itu tetap ada dengan berbagai cara-cara yang manipulatif ya. Kalau biasanya manipulasinya nggak masuk ya diancam. Tiba-tiba kan kita resah ya, aduh bos tai ini gitu, tulis di Twitter, udah jadi tuh laporan undang-undang ITE banyak banget, dan laporan itu duluan yang diproses sama aparat kalau udah ngeluh misalnya. Nah itu karena ketimpangan tadi kan, nanti dia ya kita tahu lah kalau misalnya lapor aparat misalnya ada bumbu-bumbu ya akhirnya diproses lebih cepat daripada laporan pelanggaran pidana tenaga kerjaan yang justru lebih duluan dilaporkan buruhnya. Mungkin itu ya teman-teman ya. Kita udah bisa masuk sesi hints instruksi giveaway kali ya? Iya boleh tuh Bang. Gimana Bang Al? Yuk. Ada semangat nggak nih untuk giveaway? Semangat buat Bang. Mantap. Oke teman-teman. Giveaway kali ini sebenarnya sederhana ya. Kita akan giveaway dengan cara teman-teman bikin foto caption dari materi Suci Maksimal 2 minggu lalu. Jadi ini gue kirim ininya aja, do and don'ts-nya di chat. Nah, teman-teman bisa ngelihat di chat ya, jepret anti korupsi. Nah, jadi teman-teman kalau mau ikut giveaway ini, teman-teman bisa mengakumulasikan kemarahan yang teman-teman punya terkait isu korupsi dan mencari foto yang menurut teman-teman menyimbolkan, wah ini matinya gerakan anti korupsi nih di sekitar lingkungan teman-teman. Misalnya teman-teman ngelihat pemulung gitu yang makin masif, atau ngelihat sekolah yang nggak terawat ya, tapi teman-teman menurut teman-teman ini menyimbolkan korupsi nih, gara-gara korupsi nih gitu. Terus dari foto tersebut ini opsional ya, teman-teman bisa memberikan kalimat sederhana di fotonya gitu yang menggambarkan kemarahan teman-teman. Terus yang ketiga, teman-teman bikin captionnya, apa sih yang pengen teman-teman sampaikan dari foto itu gitu. Misalnya teman-teman ngefoto sekolah yang udah ambrol gitu, terus teman-teman bilang, oh ini karena korupsi yang merajalela, atau ini era kalau di Tempo bilangnya new kleptokrasi ya, eranya para maling gitu. Jadinya ya kayak gini nih, pendidikan nggak terurus bla 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 gitu. Dengan caption yang kuat gitu, dengan hashtag berani jujur chat, sesuai dengan para pemateri di Susi Maksimal kemarin ya. Ada Kak Puput, ada Bang Ben, dan ada Teh Ewin. Terus karya yang teman-teman udah buat, teman-teman bisa upload di media sosial teman-teman, dan jangan lupa tag akun LBH Jakarta dan berani jujur berchat. Terus teman-teman tinggal tunggu aja. Gerombolan Woyo enggak Al? Oh boleh. Ya. Oh itu jangan dikunci teman-teman. Nah ini hadiahnya cukup menarik nih, dapat merchandise eksklusif RAR dari LBH Jakarta yang dikirimkan ke alamat teman-teman. Jangan lupa alamatnya benar biar kurirnya nyampe teman-teman. Gratis ongkir kan? Wah selalu ongkir gratis. Toto, Fahri paket, ya Amanda paket. Ada pertanyaan teman-teman? Batas akhirnya kapan Bang? Batas akhirnya kapan? Besok. Atau gimana Bang Gifar? Batas akhirnya mau sampai minggu depan atau gimana? Bebas sih. Ya. Biar teman-teman butuh berapa hari bagusnya? 3 hari kali ya? 2 hari? Mungkin butuh perenungan Bang. Mau jalan-jalan dulu, dia ke kompleknya, ke jalanan ya kan? 3 hari Bang, cocok tuh kayaknya buat cari inspirasi ya, dulu. Biar
naik sebelum sesi kita selanjutnya nanti kan? Gimana 3 teman-teman? hari ya? 3 hari. Sampai hari Rabu berarti ya? Ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman tentang giveaway jepret-jepret anti korupsi? Tuh ada yang nanya Bang, aman gak Bang? Oh, aman dong. Ada Bapak Gifar. Ini kan Tapi dikurasi. kayaknya di Semarang buat kayak tata kotanya tuh kayaknya nggak ada yang korupsi deh, soalnya Semarang lebih baik. Oh, ini yang Jadi bingung menyimpulkan juga. aja Amanda. Dan hasil refleksi Amanda aja kemarin habis. Nggak kelihatan aja itu. Bingungnya. Masa nggak ada? Pasti ada itu. Saya takut ditangkap ini perangkat desa, Mas. Gimana? Kasihan Pak saya. Pakai akun ini, alter. Aman nggak tuh? Aman dong. Nggak, aku mau nyerang ini soalnya PDAM. Maaf. Mau nyerang PDAM. Aman. Jadi gini teman-teman nggak usah langsung kasih tahu misalnya ya itu tempat apa gitu kan, bisa pakai lirik-lirik kan, bisa pakai maksudnya bisa implisit kan undang-undang ITE itu kalau eksplisit kan baru bisa kena. Bisa memainkan kata dan kalimatnya teman-teman. Ya cool. Salah kreativitas teman-teman. Ya kalau nggak kreatif berarti nggak menang nanti. Jadi mantep banget sini merchant-nya. Eksklusif. Lagi polisi juga lagi culun kok habis dikatain orang-orang sekarang. Bener aja. Aman itu teman-teman. Paling nanti kalau misalnya ada yang nggak aman nanti kita sensor-sensor dikit Pak. Itu ya bisa dipahami ya teman-teman ya. Ditunggu sampai Rabu ya kawan-kawan. Tanggal 27. Yang orang pemenang ya kawan-kawan. Yang akan dikurasi oleh teman-teman panitia. Oke. Itu diambil satu pemenang loh. Dikendalikan dulu pawangnya Mas. Apa tadi? Tiga orang pemenang Mas. Oh 3, oke. Pemenang berdasarkan like atau kreativitas? Berdasarkan like, kreativitas sama keunikan kali ya. Keunikan simbol. Nanti teman-teman panitia kecil tuh yang mengkurasi karya teman-teman. Kayaknya like nggak usah deh Al. Nggak usah ya, nggak usah itu. Keunikan aja kali ya, sama apa pesan substansi tentang anti korupsinya. Pesannya sampai gimana Kak Teh? Kasihan yang introvert di sosmed, nggak punya teman. Ya, mulai itu. Oke, berdasarkan substansi sama keunikan pesannya aja kali ya. Kan seru-seruan namanya juga. Ya. Oke. Sama nanti berarti ini kalau baju berarti ukurannya harap diterima yang mendekati aja ya Al ya. Karena kita nggak punya semua ukuran ya. Karena eksklusif ya. Oke Kak Dev, Kak Gema, ada lagi nggak kira-kira yang bisa kita bahas hari ini? 10 menit lagi nih kita. Atau teman-teman ada masukan nggak yang kemarin belum tersampaikan? Kan kemarin baru berapa orang ya? Terakhir gue lihat udah nambah jadi 10 tuh Bang. Oh iya,
Oh ya, oke, nanti kita lihat. Oh. Bang, nanya terkait giveaway dong. Iya, Mas Fari, silakan. Nah, itu tuh yang dilihat dari segi kualitas fotonya atau dari captionnya atau dua-duanya bakal dinilai? Kombinasi dong. Kombinasi. Yang di like, dicoret yang like. Kita kan introvert nih, nggak punya temen. Woi, Mas Dep, ini Kak Novia nanya nih, beneran ada kopi darat nggak nanti dari Woyo? Ada kok, beneran ada. Beneran ada tuh. Ada. Berarti buat ongkos nabung sendiri dari sekarang ya? senyum aja Mas Dep. Ada kopi daratnya ada, bakalan ada. Bulan apa Bang kira-kira? Gimana Bang? Kira-kira bulan apa itu? Bulan apa ya? Ini kita kelarin dulu aja ini persaminya. Karena Om Des kan kemarin udah usul itu juga kan? Buat kopi darat kan? Dari Departemen Penerangan. Adalah Dep, nanti kita sekali di mana, di Sukabumi, di mana, atau di Jakarta? Ya, bisa. Bang, mau nanya juga dong terkait giveaway. Itu foto aja Bang, video enggak? Boleh gak video? Oh boleh dong. Sekreatif kawan-kawan aja sih. Yang penting kan di tag, kita bisa lihat kan. Postingan lah intinya, postingan. Kalau kayak cuma tulisan gitu doang nggak apa-apa kan, maksudnya kitanya nggak ikut di apa fotonya itu kan nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa Amanda. Berarti tulisannya harus harus didesain kayak Persami ini. Enggak, maksudnya kayak di apa ya, mural gitu loh tulisannya. Oh, boleh. Soalnya ada tuh kayak tempat gor, ada tulisannya. Boleh banget Amanda. Tergantung Mas Al lah ini. Bisa nggak Mas Al? Bisa dong. Sebenarnya ini kan hasil refleksi kawan-kawan melihat habis materi kemarin ya. Kawan-kawan ngelihat apa sih? Kalau bahasa kerennya itu melihat identitas empirik terus disalurkan menjadi identitas visual kan. Dari pengalaman kalian di jalan melihat wah ini dari gara-gara ini nih korupsi nih akar masalahnya nih, ya kalian foto terus bikin caption. Benar itu sih. Jadi semua hal sebenarnya bisa jadi simbol refleksi kalian sebenarnya. Bahkan dari hal sepele ya, ngelihat rumah hancur gitu, rumah yang nggak dirawat atau tanaman penuh hama nggak diberesin, itu bisa jadi simbol. Itu banyak simbol sih. Jadi bisa juga langsung nyerang PDAM sih. Iya bisa banget. bisa nggak Bang? Apa namanya? Foto rumah Pak RW tuh, kan Pak RW waktu itu iniin bansos tuh. Rumahnya lagi renovasi nih sekarang nih. Sikat ya. Sebelum asal nomor rumahnya ditutup, nomor rumahnya. Iya. Kalau enggak bansos busuk aja, kalau masih ada bansos busuk. Iya, botol sarden aja udah bisa jadi simbol. Sarden cacingan. Lihat tuh sarden kan, cari cacingnya, ada cacingnya foto. Inilah akibat korupsi ya kan. Sarden cacingan dibagikan ke warga miskin. Tapi bener ya, sayang ya kalau kita nggak kopi darat nanti ya. Beberapa kali kita nih ketemu ya. Iya dong, ada dong, harus ada dong. Mesti diusahakan, diupayakan. Kolaborasi lah lagi nanti Dep, Woyo sama LBH. Apa yang bisa kita usahain. Tapi teman-teman pada mau ikut nggak kalau kita usahain? Iya, ke Temanggung aja tapi ke kalau Gunung. Ada uangnya, insya Allah datang Bang. Kalau ada uangnya insya Allah. Karena kita emang masih belum kepikiran soal uangnya sih. Jadi nanti kalau ada bantuan dari Departemen Penerangan
berarti teman-teman tinggal nambah dikit. Kalau misalnya nggak ada bantuan ya berarti ya yang bisa aja berarti kan. Kalau yang nggak bisa nanti berarti sabar dulu. Tapi Katanya acaranya bantuan dari pemerintah, Bang. Hah? Bantuan dari pemerintah nggak ada ya buat Persami? Nggak ada. Aduh, langsung ke pusat soalnya ini lintas provinsi. Biasanya kalau pemerintah daerah dia hanya bisa bantuin KTP provinsi itu. KTPND dia bilang kan. Berang-berang bawa tongkat berangkat. Cari sponsor hayu. Palakin aja PDAM. Kasus korupsimu mau tak ungkap apa gitu. Tapi benar itu teman-teman, PDAM itu banyak bermasalah juga. Di Jakarta ini kami lagi gugat nih pemerintah DKI karena mahalin air warga. Padahal udah ditombok pakai APBD, air tetap mahal, kualitasnya buruk, nggak bisa diminum. Padahal kontraknya harusnya bisa diminum. Lah mending kayak gitu. Di Medan lebih parah tahu kasusnya. Nah, tuh. Kasusnya Karena tuh dia di Medan ya? iya. Nah. Kasusnya tuh tahu-tahu katanya salah tafsir meterannya. Alhasil satu rumah tuh bisa kena sampai jutaan. Wadaw. Kayak Itu gitu. pungli yang berdalih kilap gitu. Masa kilap pungli? Terus kan udah dilapor tuh ke DPR. Jadi riba lah ya kan bahasa Medannya. Terus ya udah akhirnya dikasih pengurangan dari 4 juta ke 800.000. Terus nggak boleh bayar itu kurang dari 800.000 itu mesti dilunasin gitu. Dan kemarin sempat nyicil dan ditolak lagi, lebih gila nggak sih? Padahal aslinya kecil ya, karena ya. Kecil, satu rumah cuma 3 orang. Waduh, PDAM. Kacau. Itu boleh lah tuh dikumpulin konsumen PDAM semua tuh. Gugat aja. Bikin proposal aja deh. Oke, gimana nih Bang? Masih ada nggak teman-teman yang mau ditanyain? Terkait giveaway atau yang lain boleh. Ini kita masih ada 2 menit lagi. Giveaway Du Endone gue udah kirim ke grup ya kawan-kawan. Oh udah ya di grup ya. Oke. Mau tanya itu deh Bang, apa? LBH itu kalau minta bantuan perihal hukum itu bayar atau enggak sih? Maaf kurang tahu perihal LBH. Oh gratis ya? Kalau yang logonya kayak gini nih, logo kita nih, ini kita pasti gratis. Karena sekarang itu semenjak tahun 2000-an, kita kan dari tahun 70. Semenjak tahun 2000-an itu banyaklah LBH yang lain di luar kita. Itu bagus juga. Tapi kita nggak tahu kan semua kualitasnya. Tapi kalau yang LBH di bawah YLBHI ini, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dia punya kantor di 17 kota, salah satunya Jakarta. Jawa Timur juga ada, LBH Surabaya. Itu gratis. LBH Pos Malang juga ada emang. Persyaratannya itu gimana, Bang? Nah, persyaratannya memang kasusnya harus kasus yang struktural namanya, Mas. Jadi kayak berat lah lawannya gitu. Misalnya korban salah tangkap sama polisi, buruh yang dipecat sama perusahaan, warga miskin sama pemerintah kota digusur gitu ya. Warga desa Wadas misalnya kalau di Jogja tuh sama di Jogja, Wadas Jawa Tengah ya, sama gubernur misalnya. Atau bisa juga misalnya kasus kekerasan seksual misalnya kan, itu kan pelakunya juga timpang. Kita mau lapor ya tadi ya buruh misalnya di bawah
diupah di bawah upah minimum, terus dia mau laporin gitu. Atau ada orang yang mengungkap kasus korupsi terus dikriminalisasi, undang-undang ITE, kayak gitu-gitu Mas. Intinya kasusnya nggak kayak waris gitu ya. Misalnya Mas sama sepupu Mas, itu agak susah tuh LPH dampingi. Kasusnya kayak ada hubungan yang timpang gitulah. Yang satu kuat, Jadi yang satu yang lemah. pidana ya, Nah, Mas? yang lemah. Enggak mesti pidana. Misalnya ada guru kan, dia kritis speak up terus dipecat sama kepala dinas misalnya, ya kita bantu. Itu kan bukan pidana. Itu petun kan, tata usaha negara. Tapi kalau datang kasih konsultasi, Mas Birki. Ya, konsultasi. Kalau perdata pun, kalaupun yang bukan struktural, tetap kita bantu tapi konsultasi aja, saran hukumnya aja. Cuman kita nggak bisa dampingi langsung. Karena kan jumlah anggota kita terbatas juga, Mas Sakti. Jadi memang harus kita seleksi juga kasus-kasusnya. Cuman kalau untuk konsultasi kita kasih gratis. Biasanya sejam 2 jam. Siap Mas, makasih. Oke gitu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Udah dipahami giveaway-nya ya. Semoga menang nanti. Kalau ada yang kalah protes aja nih ke Mas Amri, dia panitianya nanti. Tapi dia bikin aturan nanti tuh. Keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Mantap. Oke ya teman-teman ya. Sudah bisa beraktivitas yang lain kembali. Terima kasih teman-teman. Selamat ngedet Kak Amanda. Oh temen ya. Teman Mas Sakti, teman. Bukan pacaran. Ramai banget tapi ini. Oke, dikembalikan ke Mas Dep. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah mau ngelanjutin aktivitas atau masih mau diskusi, ayo diskusi kita. Oke, saya izin dulu ya Mas Dep ya. Iya, Bang Gifar. Teman-teman semua, bye-bye. Saya undur diri dulu Mas juga. Selamat berakhirkan kawan-kawan. chose my boyfriend